Masa depan pasca Perang Gaza semakin menjadi topik hangat di kalangan kekuatan global, dan kini muncul sebuah proposal mengejutkan yang melibatkan tokoh kontroversial, mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair. Blair, yang dikenal karena keputusannya mengirim Inggris ke Perang Irak 2003, kini disebut-sebut sebagai calon pemimpin Otoritas Transisi Internasional Gaza, GITA, sebuah pemerintahan sementara yang didukung oleh PBB dan negara-negara Teluk. Proposal ini dilaporkan mendapat dukungan kuat dari Amerika Serikat. Lantas, bagaimana model pemerintahan transisi ini akan bekerja, dan apa tantangan yang harus dihadapi Blair? Proposal yang dilaporkan oleh The Economist dan media Israel ini dirancang untuk mengisi kekosongan kekuasaan pasca perang di Gaza sebelum kendali dikembalikan kepada otoritas Palestina. Model pemerintahan. Nama badan, Otoritas Transisi Internasional Gaza, GITA. Mandat, mengupayakan mandat PBB untuk menjadi otoritas politik dan hukum tertinggi Gaza selama periode 5 tahun. Model, rencana ini akan dimodelkan berdasarkan pemerintahan internasional yang mengawasi transisi Timor Timur dan Kosovo menuju status negara. Logistik awalnya akan berpusat di Mesir, dekat perbatasan selatan Gaza, sebelum memasuki Gaza setelah wilayah tersebut distabilkan, kemungkinan dengan bantuan pasukan multinasional. Peran Tony Blair. Keterlibatan Blair dalam perencanaan ini bukan hal baru. Ia bergabung dalam pertemuan perencanaan tingkat tinggi dengan AS, termasuk pertemuan dengan Donald Trump pada Agustus 2025, untuk membahas rencana yang disebut utusan AS, Steve Witkoff, sebagai sangat komprehensif. Kantor Blair sendiri telah menyatakan bahwa ia tidak akan mendukung proposal apapun yang bertujuan menggusur penduduk Gaza dari Gaza. Poin penting mengingat usulan AS dan Israel sebelumnya yang mengisyaratkan emigrasi, sukarela, atau pemindahan paksa yang melanggar hukum internasional. Proposal GITA muncul di tengah kekacauan politik dan krisis kemanusiaan yang akut di Gaza, di mana serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 65.502 orang sejak Oktober 2023. PBB bahkan mengecap operasi ini sebagai genosida. Presiden Palestina, Mahmud Abbas, menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Trump dan para pemimpin dunia lainnya dalam mengimplementasikan rencana perdamaian dua negara. Namun ia secara tegas menolak peran pemerintahan Hamas di Gaza dan menuntut pelucutan senjatanya. Proposal lain yang ditolak. Selama konflik, banyak proposal lain yang gagal disepakati. Rencana Trump awal, melontarkan ide AS mengambil posisi kepemilikan jangka panjang atas Gaza, bahkan menyebut wilayah itu bisa menjadi Riviera Timur Tengah. Rencana Arab. Pada Maret, AS dan Israel menolak rencana Arab yang menyerukan agar Gaza diperintah sementara oleh Komite Ahli Independen dan Pasukan Penjaga Perdamaian Internasional. Jika Tony Blair benar-benar memimpin GITA, ia akan menghadapi tantangan monumental, termasuk skeptisisme publik mengingat rekam jejaknya di Irak dan kebutuhan untuk menyatukan faksi-faksi Palestina yang terpecah. Namun, dengan pengakuan negara Palestina oleh Inggris, Prancis, dan beberapa negara lain baru-baru ini, momentum diplomatik untuk solusi dua negara tampak menguat. Bisakah model transisi PBB Teluk Blair ini berhasil di Timur Tengah, mengingat kegagalan upaya perdamaian sebelumnya dan perbedaan sikap antara AS, Israel, dan dunia Arab? Tuliskan analisis dan pandangan Anda di kolom komentar.